kita bersuka karena Allah kita yang luar biasa. Oh, hey, hey. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita bersuka karena Tuhan kita. Oh, 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 oh. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara,
tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Shalom jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menghadap hadirat Tuhan dengan mendengarkan sapaan firman-Nya dari Yohanes 4 ayatnya yang ke-23 sampai 24 demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Begitu besar kasih Allah kepada dunia, kita telah diselamatkan. Sekarang saatnya segala suku, kaum dan bahasa angkat suara puji Tuhan dalam satu roh dan satu iman, menyembah bersama di rumah Tuhan untuk satu nama, satu tujuan, menyembah bersama di bumi di surga dalam satu roh dan satu iman, menyembah bersama di rumah Tuhan untuk satu nama, satu tujuan, menyembah bersama di bumi di surga dalam satu roh dan satu iman, menyembah bersama di rumah Tuhan untuk satu nama, satu tujuan, menyembah bersama di bumi di surga, menyembah bersama di bumi di surga. Ibadah minggu ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. 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 Amin.
Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Mazmur 37 ayat 23-26 demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh memiliki cara pandang ilahi dalam melihat segala sesuatu, pergumulan yang terjadi, sehingga kita dapat mewariskan kepada generasi kita selanjutnya. Warisan bagi generasi adalah tema ibadah kita hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seharusnya kita sungguh-sungguh mempercayakan seluruh hidup kita kepada Allah yang berdaulat. Sebab Dia Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, termasuk di dalam pergumulan kita. Tetapi kita harus mengakui jujur di hadapan Allah. Justru yang kita lakukan bukan mempercayakan seluruh hidup kita kepada Allah yang berdaulat, tetapi kita justru mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, mari kita mengaku dosa di hadapan Allah yang begitu mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kalau saat ini kami boleh diizinkan Tuhan untuk beribadah di hadapan-Mu ya Allah. Kami mengakui bahwa itu semata-mata hanya anugerah Tuhan. Sebab kami menyadari ya Tuhan, bahwa sesungguhnya kami seringkali gagal untuk mentaati kehendak-Mu, untuk mempercayakan seluruh hidup kami kepada Engkau, Allah yang berdaulat, Allah yang begitu mengasihi kami. Justru di tengah-tengah pergumulan kehidupan kami selama ini, kami seringkali mengandalkan kekuatan diri kami sendiri, kami mengandalkan orang lain, kami mengandalkan hikmat dan pikiran kami sendiri. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, ketika kami menghadap hadirat-Mu, biarlah kami boleh mengingat kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar di dalam pribadi Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kami. Sehingga kami boleh memberanikan diri menghadap hadirat-Mu, karena Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, yang menopang kami, yang mengampuni dosa-dosa kami. Bapa di dalam surga, terima kasih atas anugerah-Mu, dan kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, boleh sungguh-sungguh berkenan dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbahagialah setiap orang yang rindu akan rahmat Allah dan membukakan hatinya untuk senantiasa menantikan anugerahnya. Firman Tuhan yang diambilkan dari kitab Yesaya 40 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita saling menerima satu dengan yang lain, saling mengasihi dan saling mengampuni dengan menyatakan salam damai. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdoa
berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih jikalau saat ini kami boleh menikmati kasih dan anugerah-Mu. Ya Tuhan, biarlah jiwa kami, hati kami, pikiran kami boleh sungguh-sungguh dipuaskan hanya oleh kasih dan kebenaran firman-Mu. Dan kiranya Tuhan menolong kami untuk kami boleh mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Sehingga hidup kami boleh sungguh-sungguh diubahkan semakin serupa dengan Yesus Kristus yang begitu mengasihi Engkau. Dan hidup kami boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi sesama kami. Biarlah firman-Mu boleh sungguh-sungguh memuaskan hati dan jiwa kami untuk mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kitab Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala yang kudus, orang kudus, dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Haleluya.
haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, tema yang bersama-sama kita renungkan adalah warisan bagi generasi. Saudara, kalau berbicara tentang warisan, seringkali diidentikan dengan harta kekayaan. Dan harta kekayaan seringkali diidentikan dengan benda, baik itu uang maupun mobil atau rumah. Saudara, oleh sebab itu, warisan selalu berkaitan dengan uang atau mobil atau rumah. Saudara, tidak heran akibatnya apa? Akibatnya, orang tua akan berpikir dan bertanya-tanya seberapa banyak uang yang akan saya wariskan kepada anak-anak saya. Berapa banyak mobil yang akan saya wariskan kepada anak-anak saya. Berapa banyak tanah atau rumah yang bisa saya wariskan kepada anak-anak saya. Demikian pula anak-anak. Mereka juga akan berpikir dan bertanya tentang berapa banyak uang atau mobil atau rumah atau tanah yang mereka akan dapatkan dari warisan orang tua mereka. Saudara, kalau warisan hanya berbicara yang utama adalah tentang uang, mobil, dan juga rumah atau tanah. Saudara, tidak heran, standar kebahagiaan atau kesuksesan orang tua adalah berapa banyak uang, berapa banyak mobil, berapa banyak rumah atau tanah yang mereka bisa wariskan kepada anak-anaknya. Kalau uang, mobil, atau tanah, atau rumah adalah hal yang paling utama di tengah-tengah warisan itu sendiri, makanya tidak heran kebahagiaan anak akan ditentukan oleh berapa banyak uang, berapa banyak mobil, berapa banyak rumah atau tanah yang akan mereka terima dari warisan orang tua mereka. Saudara kasih Tuhan, apakah orang tua mewariskan uang, mobil, tanah atau rumah itu salah? Saudara, itu tidak salah. Saudara, ketika orang tua mewariskan uang, mobil atau tanah atau rumah, itu baik untuk anak-anaknya. Orang tua berjuang keras agar hidupnya itu bisa mewariskan uang, bisa mewariskan mobil, bisa mewariskan tanah atau rumah untuk anak-anaknya. Agar anak-anaknya bisa lebih baik hidupnya ke depan daripada dirinya sendiri. Atau bahkan berharap orang tua memiliki harapan bahwa anak-anaknya bisa memiliki dan menjadi berkat bagi banyak orang. Lebih daripada orang tuanya. Melalui harta benda yang mereka miliki. Oh saudara, itu sangat baik saudara dikasih Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang egois. Hanya menikmati kepentingan diri sendiri. Saudara, jangan kita menjadi orang tua yang menghambur-hamburkan harta benda uang. Demi kenikmatan hari ini saja. Tanpa memikirkan anak-anak kita ke depan bagaimana. Saudara, itu artinya orang tua yang tidak bertanggung jawab. Tetapi orang yang bertanggung jawab. Orang tua yang bertanggung jawab bagi anak-anaknya. Juga akan memikirkan bagaimana, akan mengusahakan bagaimana anak-anaknya ke depan memiliki hidup yang lebih baik daripada dirinya. Dan kemudian menjadi berkat begitu banyak orang melalui apa yang dimilikinya. Saudara, Daud adalah orang tua yang bertanggung jawab. Contoh orang tua yang bertanggung jawab. Daud menyadari bahwa dirinya sesungguhnya tidak diperkenan Tuhan untuk membangun bait Allah. Padahal dia sangat rindu sekali untuk bisa membangun bait Allah. Yang diperkenan Tuhan adalah Salomo anaknya. Sementara Salomo masih kecil, masih sangat muda sekali. Oleh sebab itu, Daud tidak berhenti di situ. Daud tetap akan mengusahakan semaksimal mungkin untuk bisa mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam pembangunan bait Allah yang akan dikerjakan oleh anaknya Salomo. Di dalam kitab 1 Tawarik 22 ayat 5 dikatakan demikian. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman. Dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya. Sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati.
Hai para orang tua, marilah kita mempersiapkan apa yang baik untuk anak-anak kita. Supaya anak-anak kita ke depan memiliki hidup yang jauh lebih baik. Bahkan memiliki hidup yang jauh lebih menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Melalui segala sesuatu yang kita persiapkan, apa yang baik buat mereka. Hai para anak, baiklah kita juga meminta hikmat dari Tuhan. Supaya kita bisa bertanggung jawab dalam mengelola segala sesuatu yang kita wariskan dari orang tua kita. Sehingga kita boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian pula hidupan Salomo. Salomo adalah contoh yang baik, anak yang baik, yang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang diwariskan oleh ayahnya Daud. Salomo sangat memahami begitu pentingnya hikmat dari Tuhan. Ketika Salomo menjabat sebagai raja menggantikan ayahnya Daud, diwariskan begitu luar biasa. Kerajaan yang begitu besar dan sangat kuat, harta yang begitu sangat banyak. Bagaimana dalam pembangunan kerajaan dan bait Allah bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu, yang diminta Salomo kepada Tuhan hanya satu, hikmat dari Tuhan. Dan dikatakan di dalam surat 1 Raja-Raja 3 ayat 10. Dikatakan, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Biarlah kita sebagai anak pun juga harus memiliki hikmat dari Tuhan untuk mengelola segala yang orang tua kita wariskan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tetapi teman yang dikasihi Tuhan, apa yang baik belum tentu benar. Bahkan bisa jadi salah. Saudara kasih Tuhan, warisan uang, mobil, tanah, rumah itu baik. Tetapi baik saja tidak cukup. Itu bisa menjadi salah atau bahkan menjadi masalah jika hanya berbicara warisan itu hanya berbicara tentang uang, mobil, rumah atau tanah. Saudara kasih Tuhan, bukankah ada begitu banyak masalah, pertentangan antar saudara, antara kakak dan adik, bertengkar begitu hebat gara-gara rebutan warisan. Siapa yang mendapatkan uang, mobil, tanah, rumah yang lebih banyak, itu begitu dipeributkan. Saudara kasih Tuhan, itu sudah terjadi sejak lama sekali. Injil Lukas 12 ayat 13 juga mencatat ada orang yang berkata kepada Tuhan Yesus demikian. Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Rupa-rupanya ada pertentangan antar saudara dalam membagi warisan. Dan ayat 15 Tuhan Yesus memperingatkan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Saudara, ini menjadi peringatan buat kita semua, baik orang tua maupun anak. Ada warisan yang jauh lebih penting daripada dan jauh lebih utama daripada soal harta kekayaan dunia, yaitu harta kekayaan surga. Ada jauh yang lebih penting dan lebih utama daripada uang, mobil, dan rumah, yaitu warisan tentang iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan Yesus. Itulah yang lebih utama dan jauh lebih utama dan jauh lebih penting. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana caranya mewariskan iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan Yesus Kristus? Bukankah manusia hanya bisa memiliki iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan Yesus? Itu semata-mata hanya anugerah Tuhan saja. Oh saudara, saya sangat setuju sekali. Kalau kita bisa sungguh-sungguh memiliki iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan Yesus, itu hanyalah anugerah Allah saja. Tetapi itu bukan berarti menghilangkan menjadi bagian tanggung jawab kita sebagai orang tua. Untuk apa? Untuk merindukan, untuk mengharapkan, untuk mengajarkan pentingnya memiliki warisan kekayaan kerajaan surga.
pentingnya memiliki warisan iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, oleh sebab itu, pertanyaannya adalah, apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua? Untuk kita sebagai orang tua dapat mewariskan iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus kepada anak-anak kita. Saudara, paling tidak ada 3 hal apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua yang rindu, yang merindukan anak-anak mewarisi iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, mendoakan anak-anak kita. Yang kedua, mengajarkan anak-anak kita. Yang ketiga, memberi teladan atau meneladankan kepada anak-anak kita bagaimana hidup yang sungguh-sungguh pentingnya memiliki iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, itulah yang dikerjakan oleh Rasul Paulus kepada anak-anak rohaninya, yaitu jemaat di Efesus. Perikop yang kita baca adalah doa Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus untuk menerima, untuk menikmati warisan harta kekayaan surga. Saudara kasih Tuhan, kalau kita membaca perikop tadi lebih detail lagi, paling tidak ada 3 permohonan yang Rasul Paulus doakan. Yang pertama, ayat 16 dan 17, Rasul Paulus berdoa agar jemaat Efesus menerima dan menikmati warisan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan, aku berdoa supaya oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Yang kedua, ayat 18 sampai 19, Rasul Paulus berdoa agar jemaat di Efesus sungguh-sungguh menerima dan menikmati warisan kepada kasih kepada Kristus. Dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang-orang kudus memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya. Apa? Kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Dan yang ketiga, ayat 19, Rasul Paulus berdoa agar jemaat di Efesus sungguh-sungguh menerima dan menikmati warisan pengharapan kepada Kristus. Dikatakan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Apa yang dimaksud dengan seluruh kepenuhan Allah? Di dalam Efesus 4 ayat 13 juga dikatakan demikian. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara melihat 3 permohonan doa Rasul Paulus. Selalu ada Kristus, Kristus, Kristus. Oleh sebab itu, yang menjadi harta kekayaan surgawi hanyalah satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, bagaimana kita dan anak-anak kita bisa mendapatkan harta tersebut? Saudara, hanya anugerah dari Allah Bapa dan melalui Roh Kudus saja. Ayat 14 dikatakan demikian. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Dan di ayat 16 dikatakan menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh Kudus di dalam batinmu. Saudara kasih Tuhan, oleh sebab itu, hai para orang tua, apakah bagi kita Kristus adalah satu-satunya harta yang paling penting dalam hidup kita? Jika Kristus bukan satu-satunya harta yang paling penting di dalam kehidupan kita, saudara, bagaimana mungkin kita bisa berdoa? Bagaimana mungkin kita bisa mengajarkan? Bagaimana mungkin kita bisa memberi teladan kepada anak-anak kita untuk memiliki harta yang paling penting, yaitu Tuhan Yesus Kristus? Untuk memiliki harta kekayaan surga, yaitu Kristus Tuhan. Saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus memberikan peringatan yang cukup keras,
Di dalam Matius 6 ayat 24 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Saudara, apa artinya? Artinya kita hanya diperadakan dengan dua pilihan saja. Pilihan yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menjadikan Kristus adalah harta warisan surgawi, atau tidak sama sekali. Saudara kasih Tuhan, Kristus hanya mau menjadi satu-satunya harta warisan surgawi bagi hidup kita, bagi hidup anak-anak kita. Saudara kasih Tuhan, oleh sebab itu, warisan apa yang akan kita bagikan kepada anak-anak kita? Hanya ada satu, yaitu Kristus Tuhan. Mari kita terus berdoa. Mari kita terus mengajarkan. Mari kita terus meneladankan anak-anak kita. Mengapa dan bagaimana beriman kepada Kristus. Menaruh pengharapan kepada Kristus. Dan bagaimana mengasihi Kristus. Lebih daripada segala-galanya. Karena Kristus adalah harta warisan kerajaan surga satu-satunya. Bukan salah satu, tetapi hanya satu-satunya. Oleh sebab itu, mari kita persiapkan hati kita. Boleh sungguh-sungguh menjadikan Kristus satu-satunya harta warisan surgawi yang kita rindukan. Dan kita wariskan kepada generasi demi generasi. Demi kemuliaan Allah Tritunggal. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Mari kita mengambil waktu hening untuk kita boleh menyatakan kerinduan hati kita di hadapan Allah. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman-Mu sungguh-sungguh menegur diri kami ya Tuhan. Kami sebagai orang tua seringkali hanya berpikir mempersiapkan uang, mempersiapkan mobil, rumah, tanah untuk kami wariskan kepada anak-anak kami yang kami kasihi. Ampuni dosa kami. Kami seharusnya jauh lebih utama, jauh lebih penting daripada seluruh harta benda itu, yaitu mewariskan iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah harta yang begitu penting dan berharga, harta satu-satunya, harta surgawi yang bisa kami miliki karena anugerah Allah Bapa di dalam Kristus Tuhan melalui Roh Kudus. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukan kami ya Tuhan memiliki iman, pengharapan, dan kasih kepada Engkau yang melebihi segala-galanya. Yang menjadikan Engkau sebagai satu-satunya harta kekayaan surgawi yang kami sangat-sangat rindukan dan kami menikmatinya. Sehingga kami sebagai orang tua mendoakan anak-anak kami supaya mereka pun menemukan, mengalami, menikmati Kristus di dalam kehidupan anak-anak kami. Supaya kami sebagai orang tua terus-menerus mengajarkan kepada generasi demi generasi untuk hidup mengasihi Engkau lebih daripada segala-galanya. Dan biarlah kami sebagai orang tua mampu memberikan teladan bagaimana kami mengasihi Kristus lebih daripada segala-galanya. Ya Tuhan, kami sebagai anak, ampuni dosa kami. Jikalau seringkali kami hanya berpikir berapa banyak uang, mobil, rumah, tanah yang akan kami terima dari orang tua kami. Tetapi jauh lebih utama, jauh lebih penting, yang terpenting, satu-satunya yang paling penting, itu apakah kami juga meneladani hidup orang tua kami, bagaimana mengasihi Kristus Tuhan lebih daripada segala-galanya. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh memiliki hati yang
mengasihi Engkau lebih daripada segala-galanya. Karena itulah harta kami satu-satunya di surga. Dan biarlah itu menjadi kerinduan kami yang terdalam untuk menerima warisan dari Bapa kepada kami, anak-anak-Mu yang Kau kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala kerinduan kami, komitmen kami di hadapan-Mu untuk mengasihi Engkau lebih daripada segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari dengan bangkit berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat di hadapan Allah yang begitu mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih jikalau saat ini kami diberikan kesempatan untuk kami boleh menyatakan kasih kami kepada sesama kami melalui doa syafaat. Kiranya Tuhan memberkati kami. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami pergumulan kesehatan, termasuk terpapar dan terinfeksi virus COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati mereka, supaya mereka Tuhan berikan kekuatan pemulihan kesehatan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan di dalamnya mereka boleh menikmati kasih dan anugerah-Mu, sekalipun mereka mengalami pergumulan kesehatan. Kami juga berdoa buat setiap pribadi yang merawat mereka, keluarga mereka, sehingga mereka Tuhan berikan kemampuan untuk boleh sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan dan boleh menikmati kasih dan anugerah-Mu. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah bangsa dan negara kami ini ya Tuhan boleh dimampukan untuk mengatasi pergumulan wabah pandemi COVID-19 ini dengan baik. Biarlah setiap kami warga negara Indonesia boleh sungguh-sungguh mematuhi protokol kesehatan yang terbaik, sehingga di dalam kehidupan kami boleh sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Berkati untuk aparat pemerintah dari pusat sampai daerah, boleh sungguh-sungguh mengerjakan yang terbaik, ada kerjasama yang terbaik, sehingga di dalamnya boleh menjadi berkat bagi setiap warga negara. Kami saat ini juga berdoa ya Tuhan, biarlah aparat penegak hukum juga boleh sungguh-sungguh menegakkan keadilan dan kebenaran bagi setiap pribadi-pribadi yang melakukan kejahatan, rancangan-rancangan yang jahat, dan juga keserakahan ketika mereka menimbun. Seharusnya boleh menjadi berkat begitu banyak orang, tetapi mereka dengan keegoisan dan keserakahan diri untuk kepentingan diri mereka sendiri, mereka boleh menerima keadilan-Mu ya Tuhan. Berkati supaya kami pun boleh sungguh-sungguh hidup menjadi berkat di tengah-tengah pergumulan bangsa dan negara kami, dan terkhusus di kota Ambarawa ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan untuk proses vaksinasi juga boleh berjalan dengan baik, sehingga dihasilkan imun yang terbaik bagi setiap warga negara, sehingga kami pun boleh menikmati kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Kami saat ini juga berdoa untuk seluruh dunia, sehingga di dalam bangsa dan negara yang sedang mengalami pandemi ini ya Tuhan, biar dimampukan melalui pergumulan ini, kami boleh disadarkan bahwa kami begitu rapuh dan hanya mengandalkan Tuhan saja dalam kehidupan kami, untuk kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa dan syukur kami pada Engkau Allah yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, transfer ke rekening BCA atas nama GKI Ambarawa dengan nomor rekening yang tertera pada layar monitor. Yang kedua, scan QR Code dengan aplikasi layanan keuangan digital yang Bapak Ibu Saudara miliki. Atau yang ketiga, memasukkan amplop ke kotak persembahan yang tersedia pada kantor TU Gereja pada hari dan jam kerja. Marilah kita memberikan persembahan dengan mendasarinya pada firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-17 demikian. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari bangkit berdiri, kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, yang kami kenal, kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk segala pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih ketika Tuhan memberi kami kesempatan pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau. Terima kasih untuk teknologi. Terima kasih untuk orang-orang yang sedemikian rupa mengupayakannya. Sehingga kami boleh beribadah sekalipun dalam jaringan. Dari rumah kami masing-masing bersama keluarga. Biarlah semuanya tidak mengurangi rasa syukur kami kepada Engkau. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih kami boleh menerima berkat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, ketika pagi hari ini kami boleh membawa persembahan kami di hadapan Engkau. Engkau menilik hati kami ya Tuhan. Biarlah Engkau dapati kami membawanya dengan penuh keikhlasan, dengan sukarela dan penuh syukur. Biarlah persembahan ini Engkau suci kuduskan. Dan biarlah persembahan ini layak di hadapan Tuhan untuk dipakai mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkatilah ya Tuhan, anak-anak-Mu yang mempersembahkan pekerjaan kami, usaha kami, studi kami, pelayanan kami. Semuanya Engkau berkati ya Tuhan. Dan kami mohon hikmat-Mu untuk majelis jemaat yang mengelola persembahan ini. Biarlah takut akan Engkau. Itu yang menjadi dasar kami ya Tuhan. Dan persembahan ini dikelola seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan kami
yang kami haturkan di hadapan Engkau. Dan doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami akan menjadi saksinya melalui seluruh hidup, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih.